Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamun ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, asyamu li wa ana ajzi bi. Puasa untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, sehingga kita bisa menyambut datangnya bulan Ramadan, sehingga kita bisa beribadah di bulan Ramadan. Maka dari itu kita ucapkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan kemampuan untuk bisa meneladani dan kita diberikan istiqomah dalam membaca sholawat kepada beliau, sehingga harapan kita nanti di hari kiamat mendapatkan pertolongannya, mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita akan sedikit membahas tentang bahwasanya puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, puasa merupakan ibadah yang sangat agung. Saking agungnya, saking mulianya ibadah satu ini, Allah berfirman dalam hadis qudsi, asyamu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama dan menjadi catatan penting bahwa puasa bukanlah sekadar menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Orang yang berpuasa harus pula menjaga lisan dan anggota badan lainnya dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, bukan berarti ketika tidak sedang berpuasa boleh melakukan hal-hal yang diharamkan tersebut. Maksudnya adalah bahwa perbuatan maksiat itu lebih berat ancamannya bila dilakukan pada bulan yang mulia ini. Bisa jadi seseorang yang berpuasa itu tidak mendapatkan faedah apa-apa dari puasanya, kecuali hanya merasakan haus dan lapar. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa rahimakumullah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hadduhu
min siyamil ju' wal 'atash. Berapa banyak untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang berpuasa agar mendapatkan balasan dan keutamaan-keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Di antaranya adalah setiap muslim harus membangun ibadah puasanya di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengharapkan ridhonya, bukan karena ingin dipuji atau sekedar ikut-ikutan keluarganya atau masyarakatnya yang sedang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Yang kedua adalah menjaga anggota badannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti menjaga lisannya dari dusta, ghibah dan lain-lain. Begitu pula menjaga matanya dari melihat orang lain yang bukan mahramnya, baik secara langsung atau tidak langsung. Kita juga harus menjaga telinga, tangan, kaki, dan anggota badan lainnya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla walaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Sahih, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1804. Pemirsa rahimakumullah, yang ketiga, bersabar untuk menahan diri dan tidak membalas kejelekan yang ditujukan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Wasyamu junnatun, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un shaim." Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah tameng. Maka apabila salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah dia berkata kotor dan janganlah bertengkar dengan mengangkat suara. Jika dia dicela dan disakiti, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Dari hadis tersebut bisa diambil pelajaran tentang wajibnya menjaga lisan. Apabila seseorang bisa menahan diri dari membalas kejelekan, maka tentunya dia akan terjauh dari memulai menghina dan melakukan kejelekan yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya puasa itu akan melatih dan mendorong seorang muslim untuk berakhlak mulia, serta melatih dirinya menjadi sosok yang terbiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, mendapatkan hasil yang demikian tidak akan didapat kecuali dengan menjaga
puasanya dari beberapa hal tersebut di atas. Pemirsa rahimakumullah, puasa ibarat sebuah baju. Bila orang yang memakai baju itu menjaganya dari kotoran atau sesuatu yang merusaknya, tentu baju tersebut akan menutupi auratnya, menjaganya dari terik matahari dan udara yang dingin, serta memperindah penampilannya. Demikian pula puasa. Orang yang mengamalkannya tidak akan mendapatkan buah serta faedahnya kecuali dengan menjaga diri dari hal-hal yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa rahimakumullah, semoga kita dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa mengamalkannya di bulan-bulan yang lainnya. Semoga bermanfaat, khususnya saya pribadi, dan mohon maaf apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.